Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal ittihad bi hablillahil matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-mab'uthu rahmatan lil alamin. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله العظيم وصدق النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Pengurus DKM Masjid Baitul Izzah yang mudah-mudahan semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan mudah-mudahan semua pengurus dikasih kesehatan, kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga terus bisa istiqomah berkhidmat di masjid ini dalam rangka menjadikan wasilah masjid ini tempat kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh yang insya Allah semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan salat subuh kita berjamaah di masjid yang kita cintai ini menjadi tambahan amal soleh bagi kita semua. Semua amal ibadah yang kita kerjakan di tempat ini insya Allah dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadi bekal bagi kita semuanya insya Allah di akhirat nanti. Alhamdulillah, pada hari ini tanggal 22 Desember 2024 kita semua masih diberikan nikmat sehat walafiat. Kita semua masih diberikan nikmat umur panjang. Mudah-mudahan dengan kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita masih tetap diberikan kesempatan lebih lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus mengumpulkan amal soleh bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan yang terakhir, saya ingat di pertemuan yang kedua, ini adalah pertemuan ketiga Al-Fakir di masjid yang kita cintai. Di pertemuan yang kedua terakhir kita membahas tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih. Beliau mengatakan, wallahi law ra'aitumuhu ma ra'aitu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran. Mudah-mudahan masih ingat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, jikalau kalian bisa melihat apa yang aku lihat,
maka niscaya kalian ketawanya tuh sedikit di dunia ini, nangisnya akan lebih banyak daripada ketawanya. Allah, Pak, saya kalau ngulang-ngulang baca hadis ini, Pak, rasanya sedih sendiri. Kata Rasulullah, jikalau kalian bisa melihat apa yang aku lihat, sama saja beliau ingin mengatakan, jikalau ingin kalian melihat apa yang aku lihat, kalian mendengar apa yang aku dengar, nggak bisa ketawa, nggak bisa ketawa. Yang ada nangis sepanjang hidup. Dalam riwayat hadis yang lain, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jikalau kalian melihat apa yang aku lihat, maka niscaya kalian sedikit tertawa dan menangis lebih banyak, dan niscaya kalian akan lebih akan menyendiri ke tempat-tempat mihrabnya, di tempat-tempat untuk beribadahnya, karena mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita masih mengkaji tentang seputar kesempurnaan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengkaji tentang kesempurnaan perangai dan sikap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengkaji tentang kelebihan dan mukjizat yang Allah berikan kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di pertemuan yang lalu kita sama-sama mengkaji Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan ketika beliau berada di Bukit Sofa. Ketika beliau berada di Bukit Sofa, beliau bersama dengan malaikat Jibril alaihi salam. Tiba-tiba terdengar suara yang bergemuruh, suara yang seolah-olah seperti gempa bumi, bergemuruh suara itu. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, apa gerangan suara itu?" Kemudian malaikat Jibril mengatakan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Muhammad, sesungguhnya itu adalah malaikat Israfil datang." Malaikat Israfil datang. Gemuruhnya malaikat Israfil sampai Rasulullah bertanya, apakah ini kedatangan malaikat Israfil ini bertanda hari kiamat akan datang ya Jibril? Kemudian malaikat Jibril katakan tidak, malaikat Israfil datang dengan kunci-kunci dunia ini. Jadi malaikat Jibril datang menghampiri Rasulullah, ingin menawarkan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada dua pertanyaan yang ditanyakan oleh malaikat Israfil. Begitu datang malaikat Israfil bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Muhammad, apakah engkau ingin menjadi seorang nabi sekaligus kau menjadi seorang raja di dunia ini? Nabiyan malikan. Apakah engkau ingin Allah jadikan sebagai seorang nabi sekaligus seorang raja di dunia ini? Jikalau engkau katakan iya, maka gunung yang ada di depan engkau ya Muhammad akan berubah menjadi emas. Semuanya akan berubah menjadi emas. Engkau akan menjadi seorang nabi dan sekaligus kau adalah seorang raja di muka bumi." Pertanyaan yang kedua yang ditanyakan oleh malaikat Israfil adalah, "Ya Muhammad, apakah engkau ingin menjadi seorang nabi dan engkau menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nabiyan wa abdan." Kemudian yang dijawab oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
Aku ingin menjadi seorang nabi dan aku menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, Bapak Ibu semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menjadi seorang nabi dan menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini apa yang beliau lihat. Beliau berkomunikasi, beliau melihat malaikat-malaikat datang menghampiri beliau. Inilah yang sehingga beliau mengatakan, jikalau kalian dapat melihat apa yang aku lihat, maka kita tidak bisa ketawa. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, sahabat Rasulullah tidak pernah melihat Rasulullah ketawa terbahak-bahak. Sahabat Rasul itu nggak pernah ngelihat Rasul ketawanya sampai ngakak. Wah, sampai ketawa lepas gitu lah. Paling sahabat Rasulullah tuh ngelihat Rasulullah ketawa itu hanya kelihatan senyumnya aja, kelihatan gigi-giginya saja. Karena apa? Beliau sewaktu-waktu kedatangan malaikat yang memberitahukan segala sesuatu yang manusia tidak tahu. Di dalam kitab ini yang kita baca dari semenjak pertemuan kita yang pertama dan yang kedua, kitab yang dikarang oleh Syekh Abdullah Sirajuddin, yaitu tentang seputar kesempurnaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kitab yang kita baca ini adalah yang berjudul Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama dengan, kurang lebih dengan kitab serupa yang ditulis, yang kitab yang berjudul Syama'il Muhammadiyah, kesempurnaan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghampiri kampungnya Bani Najjar. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di Bani Najjar, kemudian beliau temukan ada sekitar 5 atau 6 kuburan baru di Bani Najjar. Bani Najjar ini masih di Madinah, tapi jauh dari Masjid Nabawi. Faqala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man ya'rifu ashab hadzal kubur?" Apakah kalian kenal? Apakah kalian mengenali orang-orang yang baru dikuburkan di tempat ini? Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam begitu menghampiri kampung Bani Najjar, kemudian menemukan ada sekitar 5 atau 6 kuburan baru, kemudian bertanya, kalian kenal nggak orang-orang yang dikuburkan di kuburan yang baru ini? Faqala rajulun ana. Ada salah satu di antara Bani Najjar, beliau mengatakan bahwasanya aku mengenali mereka ya Rasulullah. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, mata matu, kapan mereka meninggal? Qala fi syirk, mereka baru meninggal, kemudian mereka meninggal masih dalam keadaan syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka meninggal belum bersyahadat kepada engkau ya Rasul. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna hadhihi al-ummah tubtala fi quburiha. Aku melihat kelima-limanya, mereka semuanya dalam keadaan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat kelima-limanya sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
tubtala fi quburiha falaula an tadafanu la da'awtu Allah an yusmi'akum min adzabil qabri alladhi asma'u min. Seandainya jikalau mayat-mayat ini tidak kalian kubur, maka aku yakin aku bisa minta kepada Allah bagaimana Allah menunjukkan kepada kalian mereka disiksa, bagaimana Allah menyiksa mereka, bagaimana Allah memberikan setimpal kepada balasan terhadap apa yang mereka perbuat selama mereka hidup di dunia. Seandainya mereka tidak dikubur, kata Rasulullah, aku ingin katakan kepada kalian, aku akan minta kepada Allah agar ditunjukkan bagaimana mereka disiksa di alam kubur, bagaimana mereka pedihnya menerima siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala di alam kubur. Subhanallah. Al-mautu haqqan. Kematian itu pasti. Nggak ada ceritanya orang yang bisa menolak kematian. Apa yang kita lihat begitu datang musibah, ada di antara tetangga kita yang meninggal, ada kerabat kita yang meninggal, sebetulnya itu adalah mau'izah bagi kita. Sebetulnya itu adalah peringatan bagi kita. Tidak ada yang abadi yang di dunia ini. Manusia tidak layak untuk menyombongkan diri. Manusia tidak layak untuk angkuh dengan kehidupannya. Orang yang punya jabatan janganlah sombong dengan jabatannya. Orang yang saat ini diberikan kekayaan janganlah pernah sombong dengan kekayaannya. Enggak ada Pak yang abadi. Al-mautu haq. Kematian itu adalah pasti. Wal jannatu haq. Surga itu pasti adanya. Wan naru haq. Neraka itu pasti ada. Maka pantas kalau Rasul katakan, kalau kita ini mengerti Pak, mengerti, kemudian kita dekat sama Allah, mengerti akan hakikat hidup yang Allah berikan kepada kita. Wa ma khalaqtul insa wal jinna illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan manusia dan jin, itu semuanya hanya dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasanya nggak ada apa-apanya. Kita hidup saat ini sebetulnya kayak kita ini mompa lentera Pak, masing-masing. Hidup di dunia ini kita sekarang nggak berasa kalau kita ini lagi ngurusin lenteranya masing-masing Pak. Kita ini lagi ngurusin lampunya masing-masing. Saya ngurusin lampu sendiri, bapak-bapak, ibu-ibu lagi ngurusin lenteranya masing-masing. Di dunia ini kita nggak tahu, nggak kelihatan lenteranya. Lampunya kayak apa sih Pak Ustadz? Kok nggak kelihatan? Emang nggak kelihatan. Tapi lentera itu akan kelihatan ketika Allah pisahkan antara jasad kita dengan ruh kita. Salat subuh yang kita kerjakan saat ini, kita melihatnya seperti ini. Kita berada di Masjid Baitul Ukhuwah ini yang kelihatan hanya tembok. Kemudian di subuh hari seperti ini, kayaknya sih nggak terasa apa-apa. Tapi sebenarnya ini lagi mompa. Ibarat kalau kita punya, dulu kalau di kampung itu sebelum ada listrik itu petromak ya Pak, petromak itu, lampu petromak. Kita ini sebenarnya lagi mompa lampu petromaknya masing-masing Pak. Semakin menyala lampu kita itu, begitu Allah pisahkan jasad kita dengan ruh kita, baru kelihatan siapa lampunya yang terang beneran. Siapa di antara kita yang lampunya itu begitu terang menyinari alam kubur kita.
Puasa yang kita kerjakan gak kerasa. Kita sahur sebelum sekitar jam 4 sebelum subuh kita sahur. Kemudian kita puasa nawaitu sauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan, di bulan Ramadan. Sebentar lagi kita bulan Ramadan. Tadi disebutkan 70 hari lagi kita ketemu bulan Ramadan. Kita niat puasa nawaitu sauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Kita ngomong nih enggak kerasa. Kita niat untuk puasa, kemudian kita tahan lapar kita dari subuh hari ketemu sampai maghrib, kemudian begitu buka enggak kerasa. Salat subuh berjamaah di Masjid Baitul Ukhwah ini enggak kerasa. Nanti begitu ketemu di alam kubur nanti baru akan kerasa. Kalau Bapak Ibu semuanya mompak kita punya petromak dengan sungguh-sungguh, atau bahkan kita ini menyiapkan persiapan kita dengan lampu tembak. Yang suka off-road, yang suka off-road, punya mobil yang dipakai off-road tuh, yang buat ke mana, ke hutan, ke mana, ke daerah-daerah yang gelap kalau malam. Begitu kita sampai di tempat yang gelap, kemudian kita punya lampu tembak yang begitu terang, itu adalah kebanggaan kita, Pak. Kita punya lampu tembak yang begitu terang. Itulah gambaran kita saat ini. Begitu kita masuk di alam kubur, nggak ada yang bisa nolong. Hanya amal yang kita bisa minta pertolongannya. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, ada 2 amal yang bisa ngomong ketika kita tidak berdaya, kita tidak mampu berbuat apa-apa, sudah pasrah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, yang pertama adalah puasa yang kita kerjakan. Puasa yang kita kerjakan itu akan membela kita. Dia bicara kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Senin Kemis yang kita kerjakan, Pak, kita tidak terasa itu hari Senin kita puasa, hari Kemis kita puasa. Kadang 3 hari di dalam 1 bulan Ayyamul Baid kita puasa. Kita kerjakan itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat ini nggak berasa, Pak. Yang ada cuman kadang lemes. Nggak apa-apa kita kerjakan itu. Tapi nanti di akhirat nanti, ini puasa akan berbicara kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, ya Rabb, mana'tuhu minat ta'am wa syurb. Ya Allah, ketika di dunia dulu hambamu ini aku melarangnya untuk makan dan minum di siang hari. Dia taat kepada Engkau ya Allah, dia berpuasa ya Allah. Dia menahan dirinya dari makan dan minum di siang hari ya Allah, karena Engkau ya Allah, karena mengharapkan ridha Engkau ya Allah. Kemudian puasa ini ngomong sama Allah, fasyafi'ni fihi. Kata puasa, ya Allah, berikan dia syafaat. Tolong dia ya Allah, karena aku menyaksikan ia adalah ahli berpuasa kepada Engkau. Itu puasa, Pak. Kemudian yang kedua, Al-Quran. Al-Quran, Pak, yang kita baca itu. Jangan pernah kita sampai berputus-putus kita baca Al-Quran. Jangan pernah jenuh baca Al-Quran. Jangan pernah bosan baca Al-Quran. Jangan pernah bosan itu Al-Quran kita baca siang ataupun malam, pagi ataupun sore. Itu yang namanya Quran. Jangan pernah jauh dari kita. Ketika di akhirat nanti Al-Quran ini nanti ngomong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, Al-Quran berbicara kepada Allah, ya Allah, mana'tuhu minan naum.
saya melarang dia untuk tidur di malam hari. Kita yang istiqomah baca Al-Quran, ketika kita bangun tahajud jam 2, setengah 3, jam 3 kita udah baca Al-Quran. Aku melarang dia untuk tidur ya Allah, karena untuk membaca Al-Quran ya Allah. Kemudian kata Al-Quran, aku mohon kepada Engkau, tolong dia ya Allah. Ya Allah Pak, mudah-mudahan kita istiqomah menjadi ahli Al-Quran semuanya. Mudah-mudahan kita istiqomah menjadi ahli puasa semuanya. Kerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Kerjakan apa yang bisa kita lakukan. Karena amal ini kita yang dapetin. Nggak bisa amal ini dititip sama teman, nggak bisa Pak. Baca Al-Quran saya nitip dong sama Pak Ketua DKM. Nitip dong bacain Quran ya. Nggak bisa dititipin. Kalau wakaf Al-Quran mungkin bisa. Bapak mau wakafin Al-Quran, nitip ya, saya mau wakaf Al-Quran, bisa. Tapi baca Al-Quran nggak bisa dititipin. Puasa nggak bisa dititipin. Kalau zakat mungkin mau nitip untuk zakat masih bisa. Tapi hal ini puasa dengan baca Al-Quran kita nggak bisa nitip. Bapak Ibu semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kepada buku Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar suara jeritan orang-orang yang sedang diazab di dalam neraka jahanam. Hadis yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sautan. Kata sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, saya mendengar jeritan yang suara orang yang menjerit sejerit-jeritnya. Jerit ketakutan, jerit kesakitan, jeritan yang tidak pernah didengar oleh manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar suara itu sangat menakutkan. Begitu Rasul mendengar suara itu, Rasul sampai tertegun. Beliau bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, ma hadha saut? Rasul bertanya kepada malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, suara apa ini ya Jibril? Suara orang ketakutan, suara orang menjerit, suara orang yang begitu bergemuruh, suara jeritan. Kemudian malaikat Jibril menjawab, hadhihi sakhratun hawat min syafiril jahannam. Ya Rasulullah, suara yang tadi kau dengar, suara jeritan orang yang berada di keraknya neraka jahanam. Ketika mereka sudah 70 tahun berada di neraka jahanam, kemudian mau diangkat kembali dan akan dimasukkan kembali. Terakhir kali mereka diazab di dalam neraka jahanam, ini jeritannya, jeritan orang yang menjerit, orang yang begitu terhina di neraka jahanam, sehingga suara itu terdengar, suara yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu mendengarnya. Rasul tidak pernah mendengar suara itu, jeritan itu. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad, sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. فهذا حين بلغت قعرها فأحب الله أن يسمعك صوتها. Kata malaikat Jibril, ini orang yang diazab sudah 70 tahun di neraka jahanam.
kemudian Allah ingin mendengarkan suaranya kepada engkau ya Rasulullah. Fama ruya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahikan mil'un fihi hatta qabadallahu azza wa jalla. Setelah mendengar jeritan itu, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melihat sahabat-sahabatnya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tertawa begitu lepas, terbahak-bahak, tertawa yang begitu lepas ketawanya ya, selama sepanjang hidup dia sampai Rasulullah meninggal sallallahu alaihi wasallam. Itulah Allah berikan mukjizat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya bab tentang haula sautihi syarif sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya buku ini membahas tentang suaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Barra ibn Azib radhiyallahu anhu. Hadis diriwayatkan oleh Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Isya. Bagaimana sahabat Barra ibn Azib menceritakan tentang bagaimana sempurnanya suaranya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Suaranya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat-sahabat di sini adalah ketika beliau berbicara, bukan hanya orang yang hadir yang bisa mendengar suara beliau, Pak. Ketika beliau berbicara, ini yang diriwayatkan oleh Imam Barra ibn Azib, ini adalah ketika beliau sholat Isya, beliau membaca surat At-Tin. Falam asma' sautan ahsana minhu. Kata Barra bin Azib, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat Isya dan kami salat berjamaah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau membaca surat Wat-tini waz-zaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Barra bin Azib beliau katakan, saya mendengar suara yang begitu jelas keluar dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surat At-Tin yang dibaca oleh Rasulullah tidak hanya terdengar oleh makmum yang berada di belakang Rasulullah, tapi terdengar oleh orang-orang yang berada di dalam rumahnya yang sekitar, yang berada tinggal di sekitar Masjid Nabawi, masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul kalau bicara, Pak, suaranya lantang, tegas, jelas, fasih. Yang diriwayatkan oleh Ummu Ma'bad, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara, semua sahabat itu terdiam. Kalau Rasul bicara, enggak ada satupun orang yang bicara. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara, semuanya dengerin apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Suaranya membuat kangen bagi semuanya, Pak. Suaranya Rasulullah, suara yang sempurna, yang jarang, yang tidak ada yang memiliki seperti suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
sahabat-sahabat itu kangen dengan ucapan-ucapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesempurnaan suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya yang ditulis oleh Imam Sirajuddin dalam buku ini adalah wasiat-wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita umatnya. Ada banyak wasiat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita, dan insya Allah mudah-mudahan ini bisa dibawa pulang nanti. Yang pertama, al-hadithul awwal 'anil wasaya. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang wasiat-wasiat beliau kepada sahabat-sahabatnya dan kepada umatnya. Yang pertama adalah wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas. Wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini berarti sepupunya Rasul. Beliau adalah putranya Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Beliau adalah putranya dari pamannya, yaitu Abbas bin Abdul Muttalib. Diriwayatkan dari Imam Tirmidzi an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Kata Ibnu Abbas, suatu saat saya berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala li, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata kepadaku, kata Ibnu Abbas, ya gulam, inni uallimuka bikalimatin. Saya ingin ajarkan engkau beberapa kalimat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kata Rasulullah, ihfazillah yahfazuka. Wasiat yang pertama kepada Ibnu Abbas, beliau katakan ihfazillah, jagalah Allah subhanahu wa ta'ala. Yahfazuka, Allah akan menjaga engkau wahai Ibnu Abbas. Jagalah Allah, Allah jaga kita, Pak. Jagalah semua apa yang diinginkan oleh Allah, Allah akan jaga semua keinginan kita, Pak. Ini wasiat Rasulullah. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Kalau urusan kita ingin beres, kalau urusan kita ingin sukses, kalau pekerjaan kita ingin lancar, jaga urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dagang dagangannya pengen lancar, dagangannya pengen laris manis, jaga urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang berkarir di pekerjaannya ingin cepat naik pangkat, ingin cepat naik jabatannya, jaga urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Ihfazillah yahfazuka. Ini wasiat Nabi, wasiat Rasul. Gimana enggak? Daun kering, Pak, jatuh dari ranting pohon di malam yang gelap gulita, semuanya itu atas izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Daun kering yang jatuh di tengah malam, Pak, semuanya Allah yang tahu, Allah yang menginginkan daun itu jatuh. Bagaimana urusan kita, urusan manusia, Pak? Makanya Rasul wasiat kepada Ibnu Abbas, jaga urusan Allah. Kalau urusan kita pengen dijagain sama Allah. Ketika kita sombong sama Allah, maka jangan berharap urusan kita mau diurusin sama Allah. Kita mau berangkat kerja, mau cari rezeki, yang punya toko pengen buka toko,
mau cari rezeki Allah subhanahu wa ta'ala, sementara rezeki Allah yang ngirim. Customer itu Pak, yang menggerakkan hatinya untuk datang ke warung kita, ke toko kita, itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang menggerakkan hati, ini Allah subhanahu wa ta'ala. Maka rasanya sombong kalau kita buka toko enggak ngomong dulu sama Allah. Makanya malam bangun ngomong sama Allah, sholat subuh ngomong sama Allah, begitu mau berangkat sholat duha ngomong sama Allah. Ihfazillah yahfazuka. Wasiatnya tuh ringan, wasiatnya tuh gampang, enteng. Kata Nabi, jagain urusan Allah. Apa urusan Allah? Allah perintahkan sholat, sholat yang benar. Allah minta kita itu sholat 5 waktu, sholat yang benar. Mudah. Jangan pernah remehin itu perintah sholat. Kalau kita nggak mau diremehin urusan dunia kita, urusan dunia ini kecil. Kalau kita udah dapat sama Allah, rezeki itu, kalau belum rezeki kita, mau diuber-uber, mau sekuat tenaga nguber, kalau belum rezeki kita nggak ketemu Pak, nggak dapat. Tapi kalau memang itu rezeki kita, minta sama Allah, enggak jauh-jauh dianterin tuh rezeki Pak. Ihfazillah yahfazuka. Jaga urusan Allah, Allah jaga urusan kita. Selain puasa, Allah minta kita, selain sholat, Allah kita minta kepada kita untuk puasa. Allah minta kepada kita untuk puasa sunnah. Jaga itu puasa sunnah. Senin, Kemis, Senin, Kemis, 3 hari dalam 1 bulan, Ayyamul Bid kita puasa. Kita disuruh zakat, keluarin zakatnya Pak. Kita suruh sedekah, keluarin sedekahnya. Istiqomah sedekah di masjid ini untuk membangun syiar Islam di masjid ini Pak. Jangan pernah bosan bersedekah di masjid ini. Jangan pernah bosan infak di masjid ini. Karena infak dan sedekah itu rangkaian dalam rangka untuk memancing rezeki itu datang ke kita. Syiar Islam itu hanya kita yang ngurusin Pak. Umat Islamlah yang ngurusin tentang syiar Islam. Umat di luar Islam tidak mungkin ngurusin umat Islam Pak. Hanya kita yang ngurusin tentang syiar Islam. Punya rezeki, sedekah di masjid yang kita cintai ini, biar kegiatan-kegiatan itu tetap jalan, terus jalan, bisa istiqomah. Ihfazillah yahfazuka. Jaga Allah, Allah jaga urusan kita. Itu yang pertama. Wasiat Rasulullah kepada Ibnu Abbas. Kemudian yang kedua, ihfazillah tajidhu tijahak. Kalau kita sudah menjaga Allah, maka Allah semuanya akan Allah berikan. Rahmatnya Allah berikan, ridhonya Allah berikan, pertolongannya Allah berikan Pak. Ini kata Rasul Pak. Kalau kita sudah open lillahi ta'ala nih, hati kita ini semuanya kita berjuang karena Allah, kita membela karena Allah, semua urusan kita akan dibela oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, idza sa'alta fas'alillah. Jikalau engkau punya problem, kemudian engkau ingin meminta solusinya, maka mintalah solusi problem itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah bosan minta sama Allah Pak. Lisan ini jangan pernah kaku, jangan pernah malas untuk ngomong sama Allah Pak. Apa aja.
sholat, begitu setelah sholat doa, ya Allah, pekerjaan saya temukan banyak kendala ya Allah. Kenapa kok agak jauh, dijauhkan? Ini masalahnya kok jauh, kok agak rumit. Minta, ngomong sama Allah, Pak. Ngomong sama Allah. Idza sa'alta fas'alillah. Ini wasiat Rasul kepada Ibnu Abbas. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Jikalau engkau minta pertolongan, minta pertolonganlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, Pak. Mudah sebetulnya urusan kita. Ini tergantung kepada kita sebetulnya nih, Pak. Tergantung kepada kita. Tergantung kepada kita. Hidup kita ini kalau sudah semuanya karena Allah, insya Allah semuanya itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza ista'anta fasta'in billah. Wa'lam annal ummata law istama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak. Ketahuilah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah berikan sesuatu yang manfaat kepada kita hanya sesuai dengan kadarnya. Kita mau cari rezeki sebanyak-banyaknya, tapi kalau Allah takdirkan rezeki itu hanya saat itu, hanya Allah berikan hanya segitu, itulah rezeki yang bisa kita dapatkan. Kita mencari rezeki, kemudian kita bekerja keras, banting tulang, kemudian sampai semuanya kita tinggalkan. Kalau Allah hanya menghendaki hanya segitu, yang kita dapatkan hanya segitu, Pak, tidak akan banyak. Kemudian jikalau ada sebuah kejahatan atau sebuah mara bahaya yang akan menghampiri kita, mara bahaya itu tidak akan menghampiri kita kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Manfaat atau madarat, kebaikan atau keburukan itu akan mendekati kita, itu hanya sesuai dengan kadar yang sudah Allah tentukan kepada kita semuanya. Maka wasiatnya adalah dekatlah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas, dan ini adalah sama dengan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, Pak, dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka insya Allah dengan kita menjaga ibadah kita kepada Allah, menjaga hati kita nih dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah hidup kita ini akan tenang, Pak. Hidup kita ini kalau dekat sama Allah, insya Allah semuanya tercukupi. Allah berkahi hidup kita ini dunia dan akhirat ketika kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul mengajarkan kepada kita, kun fid dunya ka'annaka 'abirus sabil. Dunia ini ibaratkan kita ini musafir aja, Pak. Kalau hidup di dunia ini, rasakan kita ini seperti musafir aja. Musafir itu tidak akan terasa dia itu punya apa-apa. Yang dia bawa hanya bekalnya aja. Orang yang bepergian musafir, dia itu nggak merasa apa yang dia punya. Dia nggak merasa memiliki. Dia hanya cuman bawa bekal aja. Apa yang sudah Allah berikan kepada kita, kita tuh tidak merasa memiliki, Pak. Abirus sabil. Rezeki, rumah yang Allah berikan kepada kita, anggap untuk bekal. Jangan itu anggap itu seolah-olah milik kita yang kita akan bawa selama-lamanya. Enggak ada. Saat ini rezeki yang Allah berikan kepada kita, jangan kita bawa di dalam hati. Peganglah di tangan, bahasanya istilahnya gitu. Peganglah harta itu di tangan, jangan pegang harta di dalam hati. Kalau megang harta di dalam hati, Pak, yang ada ini perhitungannya ini luar biasa, ngitungnya dengan hati itu, Pak.
Tapi kalau dengan tangan, insya Allah begitu kita mendengar, kita hidupkan kegiatan di masjid ini, kita infak sedekah di masjid ini, insya Allah setiap hadir kita mensupport kegiatan di masjid ini. Melihat ada pembangunan di mana-mana, ada rumah yatim, kita berinfak bersedekah, insya Allah itu yang akan kita bawa, Pak. Ketika kita open terhadap apa yang Allah perintahkan kepada kita, insya Allah kita semuanya akan diurus, diopeni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin ini adalah wasiat yang pertama yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, karena dalam buku ini sudah kita baca bersama-sama bagaimana penglihatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul melihat sesuatu yang tidak kita lihat. Kita sudah sama-sama kaji bagaimana Rasul melihat sesuatu yang tidak kita lihat. Kemudian kita sudah sama-sama kaji bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar sesuatu yang kita tidak dengar. Kita sudah sama-sama mengkaji bagaimana suaranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di pertemuan pertama kita mengkaji bagaimana sempurnanya jasadnya, fisiknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesempatan kali ini kita membahas tentang wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini insya Allah yang Bapak Ibu semuanya bisa bawa pulang. Yang pertama, jagalah Allah, Allah akan jaga kita. Kemudian jikalau kita minta, mintalah kepada Allah, mintalah pertolongan kepada Allah. Idza sta'anta fasta'in billah. Saya rasa cukup wasiat ini yang pertama ya Pak ya. Nanti insya Allah ketemu di pertemuan yang akan datang, kita akan bahas tentang wasiat-wasiat Rasulullah selanjutnya kepada sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah ketika kita menjaga apa yang Allah minta kepada kita, insya Allah kita semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan pada kajian kesempatan kali ini. Selanjutnya barangkali ada pertanyaan dari para jamaah sekalian, kami persilahkan ya, mangga Bapak dan Ibu semuanya, jikalau ada yang ditanyakan. Saya Pak Yani. Bapak ada Haris. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tadi kan kalau tadi yang share DKN ini kan bicara istiqomah dan akhlak Rasulullah. Saya belum mendengarkan misalnya akhlak-akhlak Rasulullah itu kan tidak ada dalam ibadah. Justru yang paling banyak akhlak-akhlak Rasul diajarkan ketika bermuamalah. Kajiannya mungkin ke depan mungkin lebih banyak ke arah itu. Itu yang pertama. Yang kedua, mohon penjelasan apakah akhlak-akhlak Rasulullah sebelum diangkat jadi Rasul itu menjadi sumber hukum. Kan ada masa Rasulullah ketika diangkat sebagai Rasul, dan ada juga masa-masa sebelum Rasulullah sebelum diangkat menjadi Rasul. Apakah syariah maupun akhlak itu menjadi sesuatu yang wajib kita ikuti? Baik, subhanallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya. Yang pertama, memang tema kita adalah meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang disampaikan di dalam buku yang kita kaji, karena memang sistematik sih Pak ya. Jadi memang kita belum bisa masuk ke muamalah dulu. Karena memang ini buku yang beliau tulis, yang pertama adalah menyampaikan tentang, pada kajian yang pertama itu tentang
jasad fisiknya Rasulullah, kesempurnaan fisik Rasulullah. Kemudian selanjutnya buku ini menerangkan tentang kelebihan Rasulullah, mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih berkaitan dengan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bab tentang muamalahnya masih di depan Pak, masih nanti kita insyaallah nanti ketemu nanti insyaallah bab tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermuamalah dengan sahabat-sahabat. Insyaallah tunggu tanggal mainnya nanti insyaallah ketemu ya Pak. Nanti ketemu. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah syariah dan akhlak, apakah masa sebelum Rasulullah diutus itu bisa dijadikan sebagai dasar sumber hukum, maksudnya gitu ya Pak. Yang pasti syariat Islam ini berlaku setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu yang pertama, yakni ketika beliau berumur 40 tahun. Dasar hukum, sumber hukum kita adalah Al-Quran dan hadis, dan itu adalah berlaku ketika pertama kali Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu yang pertama. Sementara kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau menerima wahyu itu adalah kehidupan yang menjadi sumber inspirasi, tapi tidak menjadi dasar hukum. Dalam arti dasar hukum ini al-halalu bayyinun, kalau bicara hukum gitu Pak ya, bicara tentang halal, bicara haram, bicara mubah ya, bicara makruh, itu adalah dasar hukum yang semuanya bersumber dari Al-Quran dan hadis. Kalau bicara tentang halal dan haram, hukum yang qat'i, maka itu bersumber kepada ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam setelah menerima wahyu yang pertama. Akan tetapi Rasul adalah makhluk yang sempurna, yang begitu sebelum mendapatkan wahyu saja beliau tidak pernah berbuat kesalahan. Nah itulah akhlak yang patut kita contoh. Beliau dikenal sebagai Al-Amin, orang yang terpercaya dari semenjak masih kecil, semenjak masih muda. Beliau dulu masih kecil dititipin mengembala domba. Itu kan dombanya dijaga, kemudian dombanya begitu berkembang biak dengan ininya. Kemudian Al-Amin, jujur. Semua orang Quraisy tahu Nabi Muhammad tidak pernah berbohong. Nabi Muhammad kalau dititipin itu pasti aman dan pasti dikembalikan sesuai dengan apa yang dititipin. Ini adalah akhlak Rasulullah dari sebelum beliau diutus menjadi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau untuk tinjauan halal dan haram, kalau dalam arti hukum qat'i yang pasti, itu adalah setelah beliau menerima wahyu yang pertama. Jadi itu mungkin barangkali insyaallah mudah-mudahan kajian kita ini bisa memperbaiki diri Pak ya. Intinya memperbaiki diri. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah mengikuti akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala mengakhiri majelis ini dengan sama-sama beristighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma ya kashifal ghammi mufarrijal ham, mujib da'watil mudtarrin, رحمن الدنيا ورحيمهما ارحمنا في جميع حاجاتنا بقضائها ونجاحها رحمة تغنينا عمن سواك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhan pelimpah rahmat, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, baik yang kami sengaja ataupun yang tidak kami sengaja ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah, yang besar ataupun yang kecil yang pernah kami lakukan ya Allah. Dosa-dosa kami yang tampak ataupun yang tidak tampak ya Allah, ampuni semua dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan pelimpah rahmat, ampunilah dosa-dosa orang-orang yang berjasa dalam hidup kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa ayahanda kami ya Rabb.
Ampunilah dosa-dosa ibunda kami ya Allah, mereka yang telah mendahului kami ya Allah. Kumpulkan mereka bersama dengan para syuhada dan salihin. Kumpulkan mereka bersama dengan ahli surga-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan pelimpah rahmat. Bimbing kami dengan taufik dan hidayah-Mu ya Allah, agar kami ikhlas menjalankan semua perintah-perintah Engkau ya Allah. Bimbing kami dengan taufik dan hidayah-Mu ya Allah, agar kami ikhlas menjauhi semua larangan-larangan Engkau ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan pelimpah rahmat. Ya Allah, tancapkan rasa cinta kami kepada semua amal saleh ya Allah. Tancapkan cinta kami kepada semua kebaikan ya Allah. Tancapkan cinta kami ya Allah kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perkenankan kami menjadi ahli syafaah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perkenankan kami menjadi ahli Al-Qur'an. Perkenankan kami menjadi ahli puasa ya Allah. Perkenan kami menjadi ahli zakat ya Allah. Istiqomahkan kami ya Allah, agar kami terus mencintai amal saleh itu ya Allah. Mencintai puasa, istiqamah berpuasa, istiqamah salat berjamaah ya Allah, istiqamah tilawatil Quran. Bimbing kami selalu ya Allah, agar kami istiqamah beribadah kepada Engkau ya Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salat hamba, puasa hamba, hidup hamba ya Allah, wafatnya hamba, semuanya karena Engkau ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. دعواهم فيها السلام الحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf jikalau ada khilaf murni dari kesalahan al-faqih, dan yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah